Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Aprila Gardinia dengan NPM 20130230443 dari kelas 5A dengan nomor urut 26, tanggal presentasi 17 Desember 2022. Di sini saya membuat video untuk memenuhi mata kuliah perancangan pembelajaran kimia. Di sini saya akan menyampaikan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya buat dengan Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Terusan Nunyai, kelas 11 semester genap, mata pelajaran kimia, materi pokok, kapasitas larutan penyangga, alokasi waktu 2 kali 45 menit. Yang pertama, kompetensi dasar, sikap spiritual, menyadari adanya keteraturan dari sifat hidrokarbon, termokimia, laju reaksi, kesetimbangan kimia, larutan dan koloid sebagai wujud kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, dan pengetahuan tentang adanya keteraturan tersebut sebagai hasil pemikiran kreatif manusia yang kebenarannya bersifat tentatif. Kompetensi dasar sikap sosial, menunjukkan perilaku ilmiah, memiliki rasa ingin tahu, disiplin, jujur, objektif, terbuka, mampu membedakan fakta dan opini, ulet, teliti, bertanggung jawab, kritis, kreatif, inovatif, demokratis, komunikatif dalam merancang dan melakukan percobaan serta berdiskusi yang diwujudkan dalam sikap sehari-hari. Kompetensi dasar pengetahuan 3.13 menganalisis peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Kompetensi dasar keterampilan 4.13 merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan untuk menentukan sifat larutan penyangga. Selanjutnya ada indikator pencapaian kompetensi sikap spiritual. Yang pertama, menunjukkan rasa syukur dengan adanya keteraturan jumlah mol pada kapasitas pH larutan penyangga di alam sebagai wujud kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, dan pengetahuan tentang adanya keteraturan tersebut sebagai hasil pemikiran kreatif manusia yang kebenarannya bersifat tentatif. Indikator pencapaian kompetensi sikap sosial. Yang pertama, menunjukkan sikap rasa ingin tahu dengan mengajukan pertanyaan terkait wacana yang telah diberikan. Yang kedua, menunjukkan sikap ulet dan teliti ketika menghitung kapasitas larutan penyangga. Dan yang ketiga, menunjukkan sikap komunikatif saat melakukan kegiatan diskusi kelompok mengenai materi kapasitas larutan penyangga. Indikator pencapaian kompetensi pengetahuan. Yang pertama, menuliskan pengertian kapasitas larutan penyangga. Yang kedua, menghitung perubahan pH pada larutan penyangga. Yang ketiga, menuliskan rumus kapasitas larutan penyangga berdasarkan perbandingan jumlah mol asam atau basa konjugasinya. Dan yang keempat, menghitung kapasitas lautan penyangga. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi keterampilan. Yang pertama, mengamati fenomena kapasitas lautan penyangga. Yang kedua, mengajukan pertanyaan terkait fenomena yang telah diberikan. Yang ketiga, mencari informasi mengenai kapasitas larutan penyangga. Yang keempat, menentukan perubahan pH pada larutan penyangga. Yang kelima, menyimpulkan rumus kapasitas larutan penyangga berdasarkan perbandingan jumlah mol asam atau basa konjugasinya. Yang keenam, menentukan kapasitas larutan penyangga. Yang ketujuh, menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas larutan penyangga. Dan yang kedelapan, menyimpulkan pengertian kapasitas larutan penyangga. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Siswa dapat menjelaskan mengenai pengertian kapasitas larutan penyangga dengan benar melalui kegiatan diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Selanjutnya materi ajarnya bisa dilihat. Kemudian untuk metode pembelajaran, mode pembelajarannya discover learning, pendekatannya saintifik, metode pembelajarannya diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Selanjutnya kegiatan pembelajaran pada pertemuan ke-6 dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit. Kegiatan pendahuluan. Yang pertama, guru menyampaikan topik yang akan dipelajari, yaitu kapasitas larutan penyangga dan tujuan pembelajarannya. Yang kedua, guru memberi motivasi kepada siswa dengan menyampaikan bahwa kemampuan tanah untuk melawan perubahan pH-nya berbeda-beda. Tanah-tanah yang kaya liat atau bahan organik mempunyai banyak tapak jerapan yang mampu mengakomodasi H+, dan dapat menahan lebih banyak H+, sebelum mengalami perubahan konsentrasi H+ dalam larutan tanah. Akan tetapi, apabila tanah-tanah ini telah menjadi asam, maka tanah-tanah seperti ini mampu melepaskan H+ ke dalam larutan tanah untuk mempertahankan kesetimbangan dan melawan peningkatan pH tanah. Dan yang ketiga, guru membagi kelompok untuk mengerjakan LKPD kapasitas larutan penyangga dengan alokasi waktu 10 menit. Untuk kegiatan inti, yang pertama ada pemberian rangsangan. Guru memberi stimulus pada siswa dengan menyajikan fenomena pada cairan tubuh. Cairan tubuh baik intrasel maupun ekstrasel merupakan larutan penyangga. Sistem penyangga yang utama dalam cairan intrasel adalah pasangan dihidrogen fosfat monohidrogen fosfat, sedangkan dalam cairan ekstrasel
yang utama adalah pasangan asam karbonat bikarbonat. Sistem penyangga ini dapat menjaga pH darah hampir konstan yaitu sekitar 7,4 dengan alokasi waktu 5 menit. Kemudian yang kedua, identifikasi masalah. Guru meminta siswa mengidentifikasi masalah berdasarkan wacana tentang kapasitas larutan penyangga yang telah disajikan dalam LKPD. Pertanyaan yang diharapkan yang pertama, apa itu kapasitas larutan penyangga? Dan yang kedua, bagaimana mempertahankan kapasitas pH pada larutan penyangga dengan alokasi waktu 5 menit. Yang ketiga, ada pengumpulan data. Guru meminta siswa untuk mengumpulkan data yang diperlukan dengan pedoman LKPD seperti mencari informasi mengenai kapasitas larutan penyangga, menghitung perubahan pH pada larutan penyangga, menuliskan rumus kapasitas larutan penyangga berdasarkan perbandingan jumlah mol asam atau basa konjugasinya, dan menghitung kapasitas larutan penyangga dengan alokasi waktu 20 menit. Yang keempat, pengolahan data. Guru meminta siswa untuk mengolah data yang didapat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam LKPD seperti menentukan perubahan pH untuk mempertahankan pH yang lebih baik, menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas larutan penyangga berdasarkan data yang telah dicari, dan menyimpulkan pengertian kapasitas larutan penyangga dengan alokasi waktu 20 menit. Yang kelima, pembuktian. Guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah dikerjakan dan mendiskusikan dengan kelompok lainnya dengan alokasi waktu 15 menit. Dan yang keenam, menarik kesimpulan. Guru meminta siswa untuk menuliskan kesimpulan mengenai kapasitas larutan penyangga yang telah didapatkan dengan alokasi waktu 5 menit. Untuk kegiatan penutup, yang pertama, guru memberi umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran dengan meminta salah satu siswa menyampaikan kesimpulan tentang kapasitas larutan penyangga. Kemudian guru menanggapi kesimpulan yang disampaikan siswa tersebut. Dan yang kedua, guru memberi informasi untuk pertemuan selanjutnya akan membahas tentang peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup dengan alokasi waktu 10 menit. Selanjutnya ada alat yang digunakan ada alat tulis, LCD atau proyektor, yang selanjutnya ada laptop, spidol, dan papan tulis. Untuk sumber belajar, ada buku kimia SMA kelas 11 semester 2, Michael Purba, website yang relevan, dan lembaga kerja peserta didik. Untuk penilaian proses dan hasil belajar, teknik penilaiannya ada tes, yaitu tes tertulis, bentuk instrumen tesnya ada pilihan jamak dan esai. Kemudian non-tes, bentuk instrumen non-tesnya ada asesmen sikap spiritual dan sosial, dan kunci dan pedoman penskoran, yaitu kunci jawaban dan pedoman rubrik penilaian. Selanjutnya yaitu lembar kerja peserta didik. Pada lembar kerja peserta didik terdapat kelompok, nama anggota kelompok, mata pelajaran kimia, kelas 11 semester genap, materi pembelajaran kapasitas larutan penyangga, alokasi waktu 2 kali 45 menit, pertemuan ke-6. Kompetensi dasar 3.13 menganalisis peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. 4.13 merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan untuk menentukan sifat larutan penyangga. Indikator pengetahuan yang pertama, menuliskan pengertian kapasitas larutan penyangga. Yang kedua, menghitung perubahan pH pada larutan penyangga. Yang ketiga, menuliskan rumus kapasitas larutan penyangga berdasarkan perbandingan jumlah mol asam atau basa konjugasinya. Dan yang keempat, menghitung kapasitas larutan penyangga. Indikator keterampilan yang pertama, mengamati fenomena kapasitas larutan penyangga. Yang kedua, mengajukan pertanyaan terkait fenomena yang telah diberikan. Yang ketiga, mencari informasi mengenai kapasitas larutan penyangga. Yang keempat, menentukan perubahan pH pada larutan penyangga. Yang kelima, menyimpulkan rumus kapasitas larutan penyangga berdasarkan perbandingan jumlah mol asam basa konjugasinya. Dan keenam, menentukan kapasitas larutan penyangga. Yang ketujuh, menentukan faktor yang mempengaruhi kapasitas larutan penyangga. Dan yang kedelapan, menyimpulkan pengertian kapasitas larutan penyangga. Untuk petunjuk belajar, yang pertama, sebelum mengerjakan, berdoalah terlebih dahulu. Yang kedua, setiap siswa harus membaca LKPD ini dengan seksama. Yang ketiga, diskusikan setiap pertanyaan dan permasalahan dengan anggota kelompok. Yang keempat, jika ada pertanyaan atau hal yang tidak dimengerti, mintalah bantuan guru untuk menjelaskannya. Untuk kegiatan pembelajaran, yang pertama, pemberian rangsangan. Guru memberikan fenomena mengenai kapasitas larutan penyangga yang harus kamu ketahui, yaitu pada cairan tubuh baik intrasel maupun ekstrasel merupakan larutan penyangga. Sistem penyangga yang utama dalam cairan intrasel adalah pasangan dihidrogen fosfat monohidrogen fosfat, sedangkan dalam cairan ekstrasel yang utama adalah pasangan asam karbonat bikarbonat. Sistem penyangga ini dapat menjaga pH darah hampir konstan, yaitu sekitar 7,4. Yang kedua, identifikasi masalah. Berdasarkan wacana di atas, tuliskan pertanyaan yang ingin kalian tanyakan. Yang ketiga, pengumpulan data. Guru memberikan informasi, yaitu mengenai kapasitas larutan penyangga dapat dihitung dengan menggunakan persamaan Van Slyke.
yaitu beta sama dengan 2,303 dikali CA ditambah CB dikali KA dikali konsentrasi H plus dibagi KA ditambah konsentrasi H plus kuadrat. Untuk keterangannya, CA adalah konsentrasi asam lemah pada sistem larutan penyangga, CB adalah konsentrasi garam atau basa konjugasi pada sistem larutan penyangga, KA adalah konstanta ionisasi asam, konsentrasi H plus adalah konsentrasi H plus pada sistem larutan penyangga. Carilah informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan pertama, pada larutan penyangga dengan Ca sama dengan 0,1 molar dan Cb sama dengan 0,1 molar yang ditambahkan basa kuat dengan konsentrasi 0,01 molar, hitunglah perubahan pH tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua, pada larutan penyangga dengan Ca sama dengan 0,02 molar dan Cb sama dengan 0,02 molar akan ditambahkan basa kuat dengan konsentrasi 0,01 molar. Hitunglah perubahan pH tersebut. Pertanyaan yang ketiga, berdasarkan perbandingan jumlah mol asam atau basa konjugasinya pada soal nomor 1 dan 2, tuliskan rumus untuk menentukan kapasitas larutan penyangga tersebut. Pertanyaan yang keempat, hitunglah kapasitas larutan penyangga dalam 1 liter larutan penyangga asam asetat dengan masing-masing 0,01 molar. Diketahui pKa asam asetat sama dengan 4,76, pH akan bertambah menjadi 5,76 karena akan terjadi perubahan satu satuan pH dari nilai pH sama dengan pKa sama dengan 4,76. Pertanyaan yang kelima, hitunglah kapasitas larutan penyangga pada larutan yang mengandung 0,01 molar asam asetat dan 0,01 molar ion asetat. Diketahui pKa asam asetat sama dengan 4,76 menggunakan persamaan Van Slyke. Selanjutnya yaitu yang keempat, pengolahan data. Berdasarkan data yang telah kalian peroleh, coba jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, berdasarkan perhitungan perubahan pH pada nomor 1 dan 2, di atas tentukan perubahan pH untuk mempertahankan pH yang lebih baik. Pertanyaan kedua, berdasarkan data yang telah kalian cari, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas larutan penyangga. Dan pertanyaan yang ketiga, berdasarkan pertanyaan sebelumnya, simpulkan pengertian kapasitas larutan penyangga. Yang kelima, pembuktian. Presentasikan hasil jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah dikerjakan dan diskusikan dengan kelompok lainnya. Yang keenam, menarik kesimpulan. Tuliskan kesimpulanmu mengenai kapasitas larutan penyangga yang telah dipelajari hari ini. Baik, itulah RPP dan LKPD yang telah saya buat. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.